Tutorial pajak kali ini akan menjelaskan bagaimana caranya pendaftaran PKP, yaitu pengusaha kena pajak. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan dokumen yang disyaratkan terlebih dahulu. Nah, dokumen yang disyaratkan untuk wajib pajak orang pribadi yang pertama adalah fotokopi KTP. Yang kedua, dokumen izin usaha, bisa berupa situ, SIUP, atau lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah daerah setempat. Minimal surat keterangan tempat kegiatan usaha dari kepala desa. Dan yang kedua, dokumen untuk perusahaan. Jadi pendaftaran PKP untuk perusahaan. Yang pertama adalah fotokopi akta pendirian perusahaan. Kemudian yang kedua, fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian. Kemudian yang ketiga, yaitu dokumen izin usaha, ya bisa berupa situ, SIUP, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, surat keterangan tempat kegiatan usaha. Seperti sebelumnya, yaitu minimal dikeluarkan oleh kepala desa. Kemudian tata cara pengisian formulir pendaftaran untuk PKP. Yaitu seperti berikut. Nah, beginilah penampakan dari formulir pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi formulir pendaftarannya bentuknya seperti ini. Nah, dalam contoh berikut adalah yang dicontohkan adalah untuk pendaftaran PKP untuk perusahaan. Yang nanti dijelaskan juga bagaimana untuk orang pribadi. Jadi kita bisa mulai dari sini, jenis pengukuhannya kita pilih beri tanda silang pada permohonan wajib pajak. Kemudian kategorinya masuk dalam kategori yang mana. Dalam hal ini karena pendaftarannya perusahaan, maka kita isi pilih yang nomor 1 di tanda silang sini. Kemudian statusnya pusat, jadi bukan perusahaan yang sifatnya cabang. Nah, kalau orang pribadi kita pilih yang nih, angka nomor 2, dan tinggal pilih status cabang, pusat, atau OPPT. Nah, NPWP perusahaannya diisi di sini, NPWP perusahaannya. Kemudian masuk ke bagian identitas wajib pajaknya. Jadi perusahaan ini namanya CV maju mundur. Jadi kita isi di sini maju mundur. Kemudian kalau orang pribadi nanti gelar depan sama gelar belakangnya diisi juga. Jenis kegiatan, jadi perusahaan maju mundur ini bergerak di bidang jasa konstruksi, diisi di sini. Kalau ini nggak perlu diisi karena diisi oleh petugas pajak. Nah, merek dagang dan usaha diisi jika memiliki merek dagang dan usaha. Kemudian bagian 4, ini alamat tempat kegiatan usahanya. Jadi tempat kegiatan usaha itu berada di mana. Jadi alamatnya diisi di sini, termasuk nomor telepon, nomor handphone, dan email jika ada. Nah, kemudian masuk ke nomor 5, status kepemilikan tempat kegiatan usaha. Nah, opsinya ada di sini, jadi tinggal pilih apakah milik pribadi atau perusahaan, atau tempat kegiatan usahanya nyewa, kontrak, atau lainnya. Nanti disebutkan di sini kalau lainnya. Identitas pimpinan penanggung jawab. Nah, identitas pimpinan penanggung jawabnya ini diisi kalau khusus untuk pendaftaran yang perusahaan. Jadi kalau pendaftaran yang orang pribadi, untuk PKP orang pribadi tidak perlu diisi bagian yang ini. Jadi namanya di sini Roni, jabatannya sebagai direktur di perusahaan CV maju mundur tersebut. Kemudian kebangsaan Indonesia, nomor KTP-nya ini NPWP, kemudian alamatnya, alamat domisili si penanggung jawabnya itu. Nomor teleponnya diisi di sini dan alamat emailnya di sini. Nah, terakhir kita baca pernyataannya, kemudian tempat dan tanggal kita isi, kasih nama direkturnya tadi si Roni, kemudian di tanda tangan sama cap perusahaan kalau perusahaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa setelah formulir diisi, dokumen persyaratannya dilengkapi, yang akan nanti kita lampirkan di formulir pendaftaran itu. Ini. Nah, setelah formulir diisi, kemudian kelengkapannya sudah ada, sekarang adalah bagaimana caranya kita menyampaikan dokumen tersebut. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama kita bisa antar langsung ke kantor pajak, atau yang kedua kita bisa kirim melalui amplop tertutup melalui pos, atau menggunakan jasa ekspedisi lainnya atau jasa kurir. Nah, kemudian berapa lama prosesnya untuk pendaftaran PKP? Jadi prosesnya itu adalah selama 10 hari, ini maksimal ya, jadi 10 hari. Jadi dalam 10 hari ini ada petugas pajak akan datang melakukan verifikasi
verifikasi tempat kegiatan usaha untuk memastikan kegiatan verifikasi itu untuk memastikan keberadaan tempat kegiatan usahanya. Ya, seperti itu. Dan hasilnya adalah surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut dengan SPPKP. Demikianlah tutorial pendaftaran untuk pengusaha kena pajak. Terima kasih dan nantikan tutorial pajak selanjutnya.